Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan X-Trail 2,5 tipenya ST Matic tahun 2005. Nah, ini tampilan sekilas ya dari luar. Nah, sekarang kita langsung aja kita lihat apa saja spek yang ada di Nissan X-Trail ini ya. Nah, ini bagian depan ya, bagian depan. Terus habis itu berikutnya kita periksa di bagian lampu ya. Nah, di bagian lampu, nah ini lampu sudah kristal reflektor ya. Jadi ini lampu besar, ini lampu dim. Nah, di sini lampu kecil. Nah, di sini lampu sen ya. Nah, terus untuk fog lamp dia juga sudah kristal reflektor. Nah, ini ada tambahan tanduk ya di bagian depan. Nah, dia bahannya bahan krom ya. Ini bahan krom. Nah, di sini untuk grillnya dia modelnya udah model V-shape ya, V-shape. Nah, ini ada lambang Nissan, ini krom juga. Nah, terus di bagian bawah ada kisi-kisi juga nih untuk menambah pendinginan pada mesin. Nah, di bagian lampu sebelah kiri ini juga, ini lampu besar, ini lampu dim. Nah, di sini lampu kecil. Nah, di sini ada lampu sen ya. Oke. Nah, di bagian sini ada spion buat melihat untuk ke bagian sini ya. Oke. Nah, terus habis itu di ini bagian kap mesin ada dua semprotan wiper ya, semprotan wiper. Terus habis itu kaca. Nah, ini shark fin-nya kayaknya nih tambahan ya, shark fin. Nah, terus sekarang kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping, nah ini fender. Nah, ini fendernya nih bahannya bukan metal tapi bahannya plastik nih, bahannya plastik. Nah, di sini ada lampu sen. Nah, ini ada tambahan ini ya, body ya, tambahan kayak semacam ini ya buat fender ya, tambahan fender. Nah, terus habis itu untuk velgnya dia palang 5, bautnya ada 5. Dia sudah rem cakram di bagian depan. Nah, untuk ukuran bannya dia 215 65 R16. Nah, ini bannya masih ada sekitar 50%. Nah, kita ke bagian samping. Bagian samping juga ada ini ya, liner ya, ada liner juga. Nah, ini ada roof rack juga nih di bagian atas. Nah, terus habis itu di sini ada talang air. Nah, spion dia sudah elektrik dan sudah retract. Ini dia sewarna body. Nah, terus untuk handle-nya dia modelnya model tarik ya. Untuk ukuran 2005 sudah model tarik. Nah, ini lucu juga, dia ada frame-nya seperti ini, bagus, rapi. Nah, sekarang kita coba saja periksa ke bagian dalam mobil ya. Nah, ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Cuman remote-nya ini juga sudah remote aftermarket ya. Sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Kita lihat apa saja yang ada di bagian depan. Nah, untuk door trimnya ini door trim bahannya bahan plastik sih, bahan plastik. Nah, di sini ada buat lock and lock pintu, di sini handle buat buka pintu. Nah, di sini ada buat central lock ya, tombol buat central lock. Ini buat lock and lock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat sisinya. Nah, ini ada pudar-pudar karena pemakaiannya. Oke. Nah, di bagian bawah ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus yang perlu kita periksa juga nih di mobil bekas, ini adalah sealer di pintu. Pastikan bahwa sealer pintu kondisinya masih oke, untuk memastikan mobil pintunya tidak bekas reparasi atau perbaikan. Nah, terus kita sekarang ke bagian jok. Ini jok depan ya. Nah, jok depannya ini sudah di retrim dengan lapisan semi kulit ya, semi kulit. Nah, dia ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu untuk seat belt dia ada 3 titik ya.
dan sudah bisa diatur level ketinggiannya. Nah oke. Terus untuk jok supir dia bisa reclining, bisa naik turun. Nah di bagian sini ada buat pengisian bensin ya. Jadi tuas buat pengisian bensin. Nah ini juga bisa kita maju mundurin jok. Nah terus habis itu oh ya, kita perlu periksa juga nih untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat di bagian bawah dashboard. Nah terus habis itu di bagian sini ini ada tuas rem, tuas gas, sama ini buat kita mau mengisyaratkan kaki sebelah kiri ya. Nah terus di bagian bawah jok juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Agak gelap nih ya. Nah oke. Nah seperti itu. Nah sekarang di bagian sini ada handle buat buka tangki bensin. Kok tangki bensinnya, buka kap mesin. Nah oke. Nah sekarang kita coba masuk, kita periksa saja. Nah ini di sini ada kisi-kisi AC. Nah di sini ada pengaturan buat power window. Bukan power window. Ini apa? Electric mirror ya. Jadi dia sudah retract, elektrik juga sudah. Oke. Nah sekarang kita ke cluster speedometer dulu sekalian. Kita coba nyalakan mobil ya. Nah ini buat colokan kunci. Nah kita coba colok dulu. Nah ini posisi on, tapi kita belum kita starter. Sekarang kita coba start mobil ya. Nah pada saat kita starter mobil, nah sekarang kita periksa. Nah di bagian sini kita lihat dulu nih, ini buat kilometer ya, kilometer di 184.000. Nah terus di sini ada buat suhu mesin, sini ada indikator buat kecepatan, di sini ada bensin, di sini ada apabila rem tangan aktif, di sini buat apabila pintu kebuka ya, jadi dia tetap nyala. Nah terus habis itu di sini ada kilometer per kecepatan mobil. Nah di bagian sini ada ini apabila supir tidak menggunakan seat belt. Nah terus di bagian sini ada indikator buat RPM. Nah terus habis itu kita ke bagian sini dulu deh. Bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah di sini juga ada power outlet ya. Di sini ada power outlet, jadi bisa buat ngecas HP juga enak nih di sini nih. Nah terus di bagian sini, nah ini tambahan sih buat tempat naruh koin tambahan. Nah di bagian sini ada apabila kita tarik nih, sini ada cup holder. Oke. Nah terus setir. Nah setir sudah di retrim ya, kondisi juga masih oke. Ini sudah di retrim setirnya. Nah ini sudah dilengkapi dengan airbag. Nah ini lambang nisannya. Nah sekarang kita ke bagian tengah, di bawah speedometer. Nah ini ada di sini dulu deh. Ini ada tombol buat defogger belakang. Nah di bagian sini ada tempat buat naruh botol. Nah ini udah patah nih, terdilem aja dikit nih. Nih, nah di sini ada tempat buat naruh botol. Tempat buat naruh botol. Nah ini bisa dibuka juga nih. Nah oke. Jadi tempat naruh botolnya ini ada pendinginnya juga nih. Jadi jika kita naruh minuman dingin, kesegarannya bisa bertahan ya. Nah ini sudah dilengkapi dengan LCD TV dan dilengkapi dengan kamera mundur juga. Jadi kita coba nih kamera mundurnya. Nah seperti itu. Nah kamera mundur. Nah ini juga ada tempat penyimpanan buat minuman. Jadi dia tetap dingin. Jadi nyambung AC-nya bisa masuk ke sini juga ya, dingin AC. Nah terus di bagian sini ada kisi-kisi AC, ada 3. Nah di bagian sini ada ini buat hazard ya, tombol buat lampu hazard. Nah ini buat pengaturan AC.
Nah, pengaturan AC ini ada di sini buat arah semburan angin AC. Di sini ada buat nyala matikan AC. Di sini ada buat suhu AC. Terus habis itu di sini ada buat ventilasi luar atau dalam. Terus habis itu di sini ada buat kecepatan semburan angin AC. Nah, terus di bagian bawah ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada asbak. Nah, di sini ada colokan rokok, bisa jadi power outlet juga bisa. Nah, di sini ada tuas transmisi maticnya ya. Oke, di shift lock juga ada nih. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan nih. Nah, ini handle rem tangan. Nah, di bagian sini ada apa namanya tuh, konsol tengah ya. Jadi dia bisa dimaju mundurin nih, maju mundur. Sebagai handrest juga bisa ya. Nah, terus yang lucunya lagi nih, kalau dibuka nih, nah ini kalau dibuka dia bisa sampai belakang, bisa fungsinya sebagai cup holder ya, sama ada tempat penyimpanan. Nah, ini juga bisa naruh barang juga. Nah, kalau kita buka lagi satu lagi, nah di sini, nah ada tempat penyimpanan tertutup, tempat penyimpanan tertutup. Nah, ini buat naruh, oh ini bisa naruh pulpen nih, pulpen, naruh kartu juga bisa di sini. Oke, nah ini bisa nyambung juga nih, kebuka nih, di sini nih. Oke, lucu, unik ininya, tempat penyimpanannya. Nah, di sini ada dilengkapi dengan airbag juga ada nih, airbag. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi AC, ada tempat penyimpanan juga. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Terus ada juga buku servis, tapi dia servisnya di butik oli ya, butik oli. Nah, ini sebentar, tutup dulu nih. Nah, ini nah di sini ini label servis terakhirnya. Terus habis itu di bagian sini ini kisi-kisi speaker. Di sini ada tempat penyimpanan buka. Nah, ini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Di sini handle pintu buat buka pintu. Nah, di sini ada buat lock unlock pintu. Seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian atas ini handle tangan. Nah, ini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan ada tutupnya. Nah, di bagian sini ada spion yang bisa diatur level ke silauannya ya secara manual. Nah, terus habis itu ini ada lampu baca. Nah, di sini ada sun visor, juga ada cermin dan ada tutupnya. Oke. Nah, terus sekarang kita sudah periksa di bagian depan. Nah, sudah secara keseluruhan di bagian depan sudah kita periksa. Sekarang kita buka dulu nih. Nah, ininya jendelanya. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini handle pintu sama seperti yang di depan ya. Ya, modelnya model tarik. Sekarang kita periksa saja apa saja yang ada di row keduanya ya. Oke. Nah, ini door trim ya, door trim. Ini handle buat buka pintu. Nah, ini buat lock and lock pintu. Nah, di sini tuas buat power window ya. Sini ada kisi-kisi speaker. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, di sini ada, kita periksa juga nih apa namanya tuh, ini sealer pintunya. Pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, terus ini jok bagian row baris keduanya. Nah, ada dua senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, jok bagian belakang bisa pelipatannya 40%, 60%. Nah, dia sudah ada seat belt 3 titik, ada 2. Yang 2 titiknya ada 1 untuk penumpang bagian tengah ya. Oke. Nah, terus di sini ada ini nih. Ada senderan tangan yang ukurannya besar apabila duduk berdua. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan juga nih, tempat penyimpanan tertutup.
Nah, terus kita ke bagian door trimnya. Sini kita periksa juga nih di door trim. Nah, door trim ini speaker. Nah, di sini handle jika kita mau dorong atau narik pintu. Di sini ada tuas buat power window-nya. Nah, di sini ada handle buat buka pintu. Di sini buat lock and lock pintu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka ya, ini di sini. Oke. Nah, terus di bagian belakang ini tadi ini ya apa? Kalau kita buka di sini tadi, kalau buat cup holder 2 biji bisa di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Nah, ini sudah kita periksa ya bagian tengah. Nah, sekarang kita lanjut ke ban belakang. Nah, ban belakang ini dia velg sama, baut juga sama 5. Dia bagian belakang sudah ini sudah cakram juga remnya ya. Ukuran ban juga sama. Nah, di sini juga ada apa namanya? Body molding ya. Body molding. Nah, terus untuk ban sendiri ini sekitar 40% ya bannya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini dia model lampunya manjang di atas. Dia sudah kristal reflektor juga nih, sama di sini juga. Nah, di sini ada semprotan air wiper, ada lampu rem juga nih. Nah, di sini kaca sudah dilengkapi dengan defogger ya, defogger belakang. Nah, ini wiper belakang, ini lambang Nissan-nya, X-Trail 2,5, tapi ST-nya hilang ininya, emblemnya. Sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, ini kamera mundur nih di belakang. Nah, ini apabila kompresi mesin masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Oke, sekarang kita periksa saja bagasi. Nah, bagasinya cukup besar. Nah, ini tray-nya, tapi kayaknya sudah tidak ada lagi tray-nya. Nah, di sini ada power outlet. Nah, terus di bagian bawah ada tempat penyimpanan ban cadangan yang rapi. Dia bannya full size, peleknya juga sama. Nah, di sini ada tempat penyimpanan juga di sebelah kiri dan kanan nih. Oke. Nah, sudah kita periksa bagasi. Nah, di sini juga perlu kita periksa nih sealer pintu bagasi untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Terus habis itu kita periksa juga tulangan-tulangan nih, tulangan-tulangan di pintu, memastikan bahwa mobil tidak bekas nabrak belakang, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan. Nah, sini-sini juga perlu kita periksa juga nih. Oke, nah sekarang kita tutup pintu bagasi. Nah, ini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini ban, velg. Sekarang kita periksa juga di sini door trim. Nah, kondisi door trim, cat lock. Ini sealer pintu juga perlu kita periksa. Nah, sekarang kita periksa ke bagian depan. Nah, ini kondisi door trim. Nah, ini sealer pintu. Nah, ini tampilan dashboard, tampilan depan. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir. Kita lihat mesinnya ya, apa saja yang ada di mesin Nissan X-Trail ini. Nah, bukaannya ini dia ada di sebelah kanan ya, agak kanan. Nah, ini kita dorong ke kiri seperti ini. Nah, sekarang kita periksa untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan. Kita juga bisa periksa nih sealer kap mesin, pastikan bahwa dia kondisi masih oke. Terus di bagian dalam kap mesin pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus bagian depan apron juga nih, besi yang memanjang di depan kita periksa juga, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan, serta bagian samping-samping. Nah, sekarang kita periksa aja apa saja yang ada di mesin X-Trail ini.
Nah di bagian depan ini radiator, ya radiatornya besar. Terus habis itu ada 2 fan listrik. Kita periksa juga perputarannya masih normal atau tidak. Nah terus habis itu di bagian sini ada ini cadangan radiator coolant. Nah di sini ada buat pengisian air wiper. Nah di sini ada dinamo, ini dinamo starter ya, dinamo ampere ini dinamo ampere. Nah di bagian sini ada aki ya, depan. Nah terus di bagian sini ada filter udara. Nah terus di bagian mana lagi ya? Nah di sini ada handle jika kita mau melihat level olimetiknya nih. Level olimetik di sini kita mau lihat level oli mesin. Nah di sini cukup buat kita pengisian oli mesin. Nah di sini buat pengisian minyak rem. Di sini buat pengisian minyak power steering. Nah terus habis itu di bagian sini nih, yang nggak salah ini modul ABS ya, modul ABS. Oke. Mungkin itu saja. Dia mesinnya 2500 cc ya, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Oke. Nah mungkin ini saja. Agak ini buram. Mungkin ini saja spek mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan X-Trail 2,5 tipenya ST Matic tahun 2005. Apabila berminat, silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, deskripsi mobil, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa dari mesinnya bagaimana, terus habis itu kaki-kakinya bagaimana, masih enak atau tidak, terus habis itu power steeringnya, terus habis itu pengeremannya, terus maticnya, perpindahannya masih oke atau tidak, masih responsif atau tidak, masih halus atau tidak perpindahannya, bisa kita rasakan dengan kita test drive mobil. Nah di Zal Motor sendiri di sini terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi, yang memiliki area parkir yang luas. Nah dari gerbang utama tinggal kita lurus, ada bundaran. Nah ini Zal Motor ada di sebelah sini, sebelah kiri di home. Nah bebas kita bisa test drive mobil. Nah oke. Mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel. Nah di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus review mobil Nissan yang lainnya, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas 1 second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa juga share ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas 1 second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.